Allah itu memberikan peringatan kepada orang-orang beriman tentang perilaku orang-orang munafik tadi dan juga perilaku orang-orang kafir, sehingga kemudian mereka diberikan peringatan agar tidak menjadikan orang-orang kafir, termasuk di dalamnya karena ayat-ayat ini juga berkaitan dengan orang-orang munafik, yang isyaratnya bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu termasuk kebagian dari orang-orang kafir, walaupun secara lisan mereka menunjukkan bahwa mereka beriman, akan tapi hati mereka tetap kafir. Maka di ayat sebelumnya, sebagaimana yang sudah kita bahas, Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'ah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita nikmat bisa melangkahkan kaki ke masjid ini, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, mengabdikan diri kita, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat salat subuh, yang ini merupakan bukti kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian ayat Al-Qur'an di surah An-Nisa. Kita refresh sedikit apa yang sudah kita bahas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudabdabina baina dzalika la ilaha ula wa la ilaha ula wa may yudlilillah falan tajida lahu sabila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'un Allah, hendak memperolok menipu Allah Subhanahu wa taala, akan tapi Allah membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas. Jika mereka itu bangun untuk sholat, mereka bangun dengan penuh rasa malas. Yang mereka lakukan karena hanya mengharapkan riya dari manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mereka menyebut atau mengingat Allah kecuali sedikit. Mudabdabina baina dzalik, mereka terombang-ambing di antara itu, di antara keduanya. La ilaha ula wa la ilaha ula, tidak kepada yang satu
haula ataupun pada yang lain, yang artinya mereka di antara dua yang mereka memang tampilkan kepada orang-orang beriman, mereka mengatakan amanah, tapi ketika kembali kepada orang-orang kafir mereka menyatakan inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Terombang-ambing antara dua itu. Wa may yudlilillah falan tajida lahu sabila. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa siapa yang Allah Subhanahu wa taala biarkan tersesat, tidak ada baginya, kamu tidak akan mendapatkan baginya jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat dari orang munafik yang kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Syekh Wahbah Zuhaili, summiya dzalika mukhada'ah musyakala lil lafdil awal. Jadi mereka hendak menipu Allah Subhanahu wa taala, kan tapi Allah Subhanahu wa taala membalas tipuan mereka. Termasuk juga di akhirat, mereka yang awalnya mendapatkan sinar bersama dengan orang-orang yang beriman, akan tapi sinar mereka kemudian dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwasanya mereka bersama orang-orang yang beriman, padahal memang mereka tidak bersama dengan orang-orang yang beriman. Jadi terombang-ambing apa yang mereka lakukan di dalam keseharian hanyalah dalam rangka mencari muka, bukan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika bangun untuk sholat, mereka itu bangunnya malas sekali, karena memang yang mereka harapkan hanya pujian dari manusia. Yang mereka harapkan adalah tatapan mata dari manusia, bukan dalam rangka ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sholat pun mereka tidak banyak ingat, tidak banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala, karena memang bukan Allah yang menjadi tujuan mereka, akan tapi manusia, terombang-ambing. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa siapa yang Allah Subhanahu wa taala biarkan tersesat, maka tidak ada jalan bagi mereka untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang kafir sebagai aulia. Jadi sebagai aulia yang kemudian dengan itu orang-orang yang beriman tidak menjadikan orang-orang mukmin, bukan malah orang yang beriman. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan jadikan orang-orang yang kafir. Hadzarallahu al-mu'minin. Di ayat ini kata Syekh Zuhaili, Allah itu memberikan peringatan kepada orang-orang beriman tentang perilaku orang-orang munafik tadi dan juga perilaku orang-orang kafir, sehingga kemudian mereka diberikan peringatan agar tidak menjadikan orang-orang kafir, termasuk di dalamnya karena ayat-ayat ini juga berkaitan dengan orang-orang munafik, yang isyaratnya bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu termasuk kebagian dari orang-orang kafir. Walaupun secara lisan mereka menunjukkan bahwa mereka beriman, akan tapi hati mereka tetap kafir. Maka di ayat sebelumnya, sebagaimana yang sudah kita bahas, Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'ah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam semuanya. Karena mereka hakikatnya memang bukan orang-orang yang beriman, hakikatnya mereka kafir walaupun lisan menunjukkan keimanan, kan tapi hati yang menunjukkan kekafiran. Maka Allah Subhanahu wa taala walaupun di dalam ayat ini menyatakan la tattakhidul kafirin, supaya tidak
menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai teman dekat, sebagai teman akrab, termasuk juga pemimpin, maka sesungguhnya ini juga mencakup orang-orang yang munafik. Karena nanti di lanjutan ayat ini itu juga kembali membicarakan orang-orang munafik. Jadi di ayat sebelumnya membicarakan tentang munafik, ayat sesudahnya kembali membicarakan orang-orang munafik. Yang isyaratnya ketika di tengah-tengah ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan jangan jadikan orang-orang kafir sebagai aulia, teman dekat, sebagai teman akrab, termasuk pemimpin. Ini isyaratnya juga adalah orang-orang munafik. Karena ayat-ayat ini berbicara tentang orang-orang munafik. Jangan jadikan mereka sebagai teman dekat, penolong. La tattakhidhukum nusara wa a'wanan tusahibunakum wa tusaffunakum. Jangan jadikan mereka itu sebagai penolong, sebagai teman dekat yang mereka kemudian kalian sangat tulus berteman, padahal mereka itu menyembunyikan kekafiran di dalam diri mereka dan menginginkan kekafiran bagi orang-orang yang beriman. Ini bahayanya. Adapun dalam urusan umum maka diperbolehkan, tapi dalam hal ini menjadikan mereka teman akrab yang kemudian menjadikan seakan-akan tidak terpisahkan, apalagi menjadi pemimpin yang mengurus persoalan-persoalan yang sangat vital terhadap orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang mukmin menjadikan mereka sebagai aulia. Min dunil mu'minin, yang isyaratnya dalam hal ini jadikanlah orang-orang yang beriman sebagai teman dekat. Karena di dalam berbagai ayat Allah Subhanahu wa taala juga mengisyaratkan bahwa pergaulan itu juga merupakan satu hal yang sangat berpotensi menentukan perjalanan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi misalnya menyatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Hendaklah kamu itu terus bersabar bersama dengan orang-orang yang senantiasa menyeru Tuhan mereka pagi dan petang. Wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan berpaling dari mereka hanya karena persoalan dunia. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan malah sebaliknya kamu taat kepada orang-orang yang kami lalaikan hatinya. Jangan taat kepada mereka. Tetaplah bersama dengan orang-orang yang senantiasa menyeru Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengisyaratkan al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu banyak dipengaruhi oleh agama temannya, perilaku temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya setiap dari kalian itu lihat dengan siapa dia itu berteman. Karena pertemanan yang baik itu insya Allah akan menghantarkan kepada kebaikan. Pertemanan dengan orang yang buruk, apalagi dengan orang kafir, berpotensi untuk mengantarkan kita kepada keburukan. Kalau memang mampu mempengaruhi mereka, dipersilahkan. Tapi kalau malah kita yang larut terhadap perilaku-perilaku mereka yang tidak baik, inilah yang dikhawatirkan dan diberikan peringatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Bahkan di dalam lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa pertemanan dengan mereka, menjadikan mereka sebagai penolong, menjadikan mereka sebagai pemimpin, itu berpotensi
Untuk apa menjadikan Allah Subhanahu wa taala bagi kita sultanan mubina, yang isyaratnya boleh jadi kemudian ada hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya potensi bahwasanya kita terseret kepada hal-hal yang tidak baik, kepada kekafiran, kepada perbuatan yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasirah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ada di ad-darkil asfal minan nar, bagian yang paling bawah dari neraka. Walan tajida lahum nasirah, dan kamu tidak akan mendapatkan bagi mereka penolong. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa tempat dari orang-orang munafik itu adalah di neraka yang paling bawah. Kenapa mereka itu mendapatkan balasan yang seperti itu? Kata-kata Syekh Wahbah Zuhaili, karena orang-orang munafik itu bahkan digolongkan di sini lebih parah daripada orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu sudah jelas kekafirannya, bahwasanya mereka memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingkari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang-orang munafik, kenapa bahkan diisyaratkan bahwa mereka lebih parah daripada orang-orang kafir? Karena pertama, sesungguhnya mereka itu tidaklah beriman, hakikatnya mereka kafir. Dan yang kedua, yang membuat mereka itu mendapatkan balasan yang lebih daripada orang-orang kafir adalah sikap mereka yang yukhadi'un Allah, seperti yang disyaratkan di ayat yang sebelumnya, memperolok oleh Allah Subhanahu wa taala, memperolok-olok kaum muslimin. Di depan mereka katakan iman, padahal sesungguhnya di belakang mereka katakan innama nahnu mustahzi'un, kami hanya memperolok-olok mereka. Jadi sikap mereka yang memperolok-olok keimanan, mempermainkan keimanan, inilah yang menjadikan mereka itu mendapatkan balasan yang lebih dahsyat daripada orang-orang kafir. Kekafiran yang sebenarnya sudah ada pada diri mereka, dan itu ditambah dengan sikap mereka yang mempermainkan keimanan, memperolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperolok-olok orang yang beriman. Jadi inilah yang menjadikan mereka itu mendapatkan balasan yang lebih dahsyat daripada orang-orang kafir. Innal munafiqina fid darkil asfal, ay fit tafaqatis sufla minan nar, di tempat yang paling bawah di neraka. Kata para ulama, an-nar sab'u darakat, bahwasanya neraka itu ada 7 tingkatan. Sab'u darakat awwaluha jahannam, yang pertama adalah neraka jahannam. Kemudian berikutnya adalah ladha. Ladha dalam surat, kalau tidak salah, surat Al-Muddathir, nazza'atan lisyawad, ladha. Kemudian yang ketiga adalah al-hutamah, neraka hutamah. Yang keempat adalah neraka sa'ir, thumma sa'ir, kemudian saqar, wa ma adraka ma saqar. Kemudian al-jahim, dan yang terakhir adalah al-hawiyah. Jadi jahannam, ladha, hutamah, sa'ir, saqar, jahim, dan al-hawiyah. Nah, orang-orang munafik itu ada di neraka yang paling bawah ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kenapa orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah, bahkan lebih daripada orang-orang kafir? Karena mereka itu di samping kekafiran yang ada pada diri mereka,
mereka memperolok-olok keimanan, hendak menipu Allah Subhanahu wa taala, akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang nanti membalas tipuan mereka itu akan kembali kepada mereka. Karena apa yang dilakukan oleh manusia sesungguhnya sekali lagi kembali kepada mereka. Mereka hendak memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala, menipu Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendirilah yang sesungguhnya nanti tertipu. Mereka memperolok-olok orang beriman, nanti mereka mendapatkan balasan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan mendapatkan penolong bagi mereka. Orang-orang yang beriman yang nantinya walaupun mereka masuk neraka, selama membawa potensi keimanan, membawa kalimat la ilaha illallah, mereka nantinya mempunyai kesempatan untuk mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka itu dia akan masuk surga. Wa in zana wa in saraqa. Walaupun di dunia dia pernah berzina, walaupun pernah mencuri, akan masuk surga. Ya, masuk surganya tapi bermacam-macam. Maka sesungguhnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya akan masuk surga. Tapi tidak ada jaminan tidak lewat ke neraka. Maka yang kita minta kalaupun masuk surga adalah wa adkhilal jannata ma'al abrar. Masuk surganya adalah masuk surga yang bersama dengan orang-orang yang baik. Yang sangat dianjurkan, didoakan untuk kita berdoa adalah Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, jauhkan saya, selamatkan dari neraka. Karena kalau surga kita sudah diberikan jaminan selama ketika meninggal dunia masih membawa kalimat la ilaha illallah. Tapi selamat dari neraka inilah yang tidak ada jaminan. Maka kita berdoa Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu billaili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkan salam, berikan makan, sambung tali silaturahim, dan sholatlah di malam hari ketika banyak manusia sedang tidur, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Tadkhulul jannata bisalam, masuk surga dengan selamat. Kata para ulama, maksudnya adalah tanpa terlebih dahulu masuk ke neraka. Jadi tadkhulul jannata bisalam, masuk ke surga dengan selamat, selamat dari neraka. Jadi sesungguhnya yang kita minta adalah bahwasanya kita dijauhkan dari neraka. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Maka inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca 7 kali sesudah salat subuh, 7 kali juga sesudah salat maghrib. Ya, termasuk ya bisa kita juga tambah di selesai salat-salat yang lainnya. Semakin banyak maka tentu akan semakin baik. Waqina adzabannar, itu kan juga yang kita minta dalam doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia, berikan juga kepada kami kebaikan di akhirat. Dan kemudian yang tidak lepas dari doa itu wa qina adzabannar, jagalah kami dari neraka. Kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan yang paling penting adalah terjaga dari neraka. Ini ancaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang kafir. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang Maha Pengampun itu tetap memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, bertaubat kepada siapapun, kepada orang-orang kafir, termasuk juga orang-orang munafik.
illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azimah. Kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, dan mereka memperbaiki, berbuat baik, wa atasamu billah, berpegang teguh kepada Allah, wa akhlasu dinahum, dan mengikhlaskan, memurnikan agama lillah, hanya untuk Allah, faulaika ma'al mu'minin, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang beriman. Wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, dan Allah akan memberikan bagi orang-orang yang beriman pahala yang agung, pahala yang besar. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan peringatan kepada orang-orang kafir tentang di mana posisi mereka, bahwasanya mereka itu ada di neraka yang paling bawah, bahwasanya mereka itu tidak akan ada yang bisa menolong. Allah kemudian tetap memberikan pintu taubat bagi mereka yang ingin untuk memperbaiki diri. Allah kemudian katakan illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa aslahu, dan kemudian memperbaiki diri. Sehingga di dalam ayat ini kemudian ada persyaratan bagi mereka orang-orang munafik. Kalau memang mereka itu ingin supaya diselamatkan oleh Allah, maka hendaklah mereka pertama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali apa yang telah mereka lakukan. Kalau selama ini memperolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperolok orang-orang yang beriman, mengatakan di depan Rasulullah sebagai orang yang beriman, sementara di belakang tetap di dalam kekafiran, maka hendaklah mereka itu bertaubat dari hal itu. Artinya mereka kemudian menyesali apa yang mereka lakukan. Taubat, sebab taubat itu kata para ulama, pertama syaratnya adalah an-nadamah, menyesali perbuatan yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua adalah istighfar kepada Allah. Yang ketiga adalah al-azmu ala adamil audah, bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Jadi ada persyaratan, syurutu wa tilka syurut, syarat itu supaya mereka itu bisa kembali nanti bersama dengan orang-orang yang beriman, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah an-nadmu 'alal fi'lis sabiq, hendaklah mereka itu menyesali apa yang sudah mereka lakukan. Setelah itu mereka hendaknya al-islah, memperbaiki keadaan mereka, yaitu dengan melakukan al-a'mal as-salihah, ay al-ijtihad fi fi'lil a'mal as-salihah, bersungguh-sungguh melakukan perbuatan baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, jadi iringi perbuatan yang tidak baik itu dengan perbuatan baik, supaya apa? Supaya bisa menghapus. Jadi al-islah, memperbaiki keadaan. Kalau selama ini memperolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah setelah itu mereka benar-benar melakukan perbuatan baik. Dan ini yang akan kita lihat, bagaimana orang-orang yang dulunya bermusuhan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka masuk Islam mereka bersungguh-sungguh. Khalid bin Walid sebelum masuk Islam itu memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menjadi aktor di dalam kemenangan pasukan Quraisy di perang Uhud. Akan tapi ketika beliau itu masuk Islam, beliau bersungguh-sungguh untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan-peperangan. Wahsy yang dulunya membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, ketika masuk Islam bersungguh-sungguh
Bahkan beliaulah yang kemudian juga membunuh Musailamah Al-Kadzdzab, sehingga dia katakan, dulu saya membunuh seorang yang sangat baik gitu, tapi sekarang saya juga membunuh orang yang sangat jahat. Ikrimah bin Abu Jahal, putra dari Abu Jahal, termasuk dari orang-orang yang sangat memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di Fathu Mekah hampir-hampir dia itu termasuk dari golongan yang diputuskan untuk diberi hukuman mati. Hanya saja istrinya kemudian memintakan ampun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia bertaubat, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beriman, beliau itu benar-benar membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Yarmuk tidak salah. Kemudian beliau katakan, dulu saya begitu mati-matian memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sekarang saya juga akan mati-matian untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjadi orang yang mati syahid. Wa aslahu, jadi setelah bertaubat kemudian melakukan hal-hal yang baik, bersungguh-sungguh melakukan perbuatan baik, al-islah. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa'tasimu billah, dan setelah itu berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala, ay athiqa wa tamassuk bi kitabihi wal ihtida bi hadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi benar-benar berpegang teguh terhadap kitab Allah dengan apa yang diberikan petunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-i'tisam billah wa'tasimu billah wa'tasamu billahi, kemudian wa akhlasu dinakum lillah, dan melakukan semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah. Kalau kemarin mereka itu yuraunan nas, melakukan perbuatan karena hanya ingin mencari muka dari manusia, maka setelah mereka bertaubat hendaklah mereka itu melakukan perbuatan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi karena manusia. Itu yang kemudian diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka melakukan hal tersebut, maka kata Allah Subhanahu wa taala, faulaika ma'al mu'minin, maka mereka akan termasuk ke dalam bagian orang-orang yang beriman. Dan bagi orang-orang yang beriman, Allah menjanjikan pahala yang sangat besar. Dan terakhir Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah itu tidak akan mengadab kalian jika kalian itu bersyukur dan beriman. Sesungguhnya Allah itu syakiran aliman, maha mensyukuri dan maha mengetahui. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, manakala seseorang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, Allah tidak akan mengadabnya. Tapi sebaliknya, kalau mereka kufur, tidak beriman, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu amat pedih. Dan Allah kemudian nyatakan, innallaha kana syakiran alima, Allah itu maha mensyukuri. Maksudnya syakiran alima, kata Imam Ibnu Katsir, Allah itu maha mensyukuri, maknanya Allah itu membalas perbuatan orang-orang yang beriman, jaza al-qalil bil katsir. Allah itu membalas perbuatan manusia yang sedikit itu dengan balasan yang banyak. Kita melakukan satu, Allah membalasnya 10. Kita melakukan satu infak, bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Itu adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali, Allah menurunkan 10 rahmatnya. Ini bukti bahwasanya Allah itu syakiran alimah. Allah itu maha mensyukuri, membalas amal perbuatan kita itu dengan pahala yang berlipat ganda. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi itu tentang orang-orang munafik, bagaimana kedudukan mereka, bagaimana balasan dari mereka, dan jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka itu lepas dari apa yang diberikan ancaman oleh Allah Subhanahu wa taala,
yaitu hendaknya mereka itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki keadaan mereka, berpegang teguh kepada agama Allah dan melakukan perbuatan hanya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa memperbaiki keadaan diri kita manakala kita juga melakukan hal yang sama, melakukan perbuatan yang tidak baik. Maka apa yang disyaratkan di dalam ayat ini termasuk apa yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW, yaitu wa'adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hendaklah kita memperbaiki keadaan dengan melakukan perbuatan baik manakala kita pernah melakukan perbuatan yang tidak baik, yang itu diharapkan akan menghapuskan kesalahan-kesalahan perbuatan kita yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dalam langkah-langkah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.